Perintah Kaisar Naga, Bab 3045-3047. Setelah menerima perintah Thomas Zuo, anggota yang tersisa dari 5 elemen iblis surgawi, merasa sangat gugup. Hal-hal sudah menjadi semakin rumit, dan rahasia internal dari Liga Penyegelan Iblis telah dibocorkan oleh mereka. Jika itu masalahnya, maka akan menjadi jalan buntu bagi mereka untuk kembali. Prioritas utama kita adalah membunuh semua orang yang mengetahui cerita di dalamnya. Jika tidak, setelah berita ini menyebar, kita mungkin akan kesulitan untuk menjalani sisa hidup kita. Muosha mengerutkan kening, dan berkata dengan cemas. Ya, apa yang dikatakan Muosha benar. Jika kita kembali sekarang, pasti tidak akan ada makanan yang enak untuk dimakan. Kita harus bertindak terpisah, dan membunuh semua orang yang mengetahui cerita di dalamnya. Mata Muosha penuh dengan niat membunuh. Keempatnya mendiskusikan masalah ini dengan serius, dan kemudian mulai membagi menjadi beberapa kelompok, untuk mencegat dan membunuh para biksu biasa, anggota keluarga Ning, Dev dan yang lainnya. Selama orang-orang ini tidak meninggalkan ujung utara, berita tentang rahasia Liga Penyegelan Iblis tidak akan menyebar dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, di ujung paling utara, di sebuah hutan yang sangat lebat, sesosok berjalan dengan cepat. Ini adalah hutan terakhir, yang berbatasan dengan wilayah ujung utara. Setelah melewati hutan ini, seseorang akan memasuki wilayah ujung utara, dan di depannya ada lapangan salju yang luas. Sulit untuk melihat pepohonan hijau yang subur setelah memasuki wilayah ujung utara ini. Di dalam hutan, suara monster terus meraung, tetapi setelah monster-monster ini mendekati sosok itu, mereka semua secara sukarela menundukkan kepala mereka. Di antara monster-monster itu, ada seekor harimau putih dengan mata merah. Sesosok ini tidak lain adalah Yan Zihe, yang sedang dirawat oleh Putri Kabupaten Jialing. Setelah Dev pergi, Putri Kabupaten Jialing mengeluarkan racun di tubuh Yihe. Sekarang, Yihe pergi ke ujung utara, untuk menemukan Dev. Dia sangat khawatir, jika Dev akan berada dalam bahaya besar. Bagaimanapun, Dev adalah kepala aula, dari kekaisaran ras binatangnya. Tanpa diduga, dua orang tiba-tiba muncul, dan langsung menghentikan Yihe. Mereka menatap lurus ke arah harimau putih yang sedang ditunggangi Yihe. Harimau putih ini merupakan tunggangan yang dijinakkan oleh Yihe. Sebagai kaisar dari ras binatang, jika dia ingin menjinakkan beberapa monster, itu adalah pekerjaan yang sangat mudah baginya. Akan tetapi, di mata kedua orang ini, mendapatkan tunggangan harimau putih adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Jadi, ketika mereka berdua melihat Yihe mengendarai tunggangan harimau putih, mereka ingin menghentikannya, dan menyimpan harimau putih itu sebagai milik mereka. Yihe, yang sedang melihat dua orang menghalangi jalan, dia berhenti sejenak. Rekan Taois, bolehkah aku bertanya, kemana kamu akan pergi? Salah satu dari mereka bertanya kepada Yihe. Aku akan pergi ke ujung utara, untuk menemukan seseorang. Jawab Yihe. Kebetulan sekali, kami paling mengenal daerah ini, terutama tanah di ujung utara, tempat kami dua bersaudara dibesarkan. Karena kamu ingin mencari seseorang, kami bisa membantumu, tetapi akan membutuhkan sedikit biaya. Kata pria itu dengan belak-belakan. Selama kamu bisa membantuku menemukan seseorang, kamu bisa mendapat banyak koin roh dengan jumlah yang kamu inginkan. Sebagai seorang kaisar, Yihe tidak peduli dengan koin roh. Tidak terlalu banyak, bagaimana dengan 100.000 koin roh? Kata pria itu. Bagaimana dengan ini, aku akan memberi kalian 1 juta koin roh, aku berharap kalian bisa memandu jalan dengan baik. Yihe tidak terbiasa dengan ujung utara, jadi, jika seseorang bisa memimpin jalan, itu akan mempercepat perjalanannya. Keduanya saling memandang, dan mereka semua tersenyum sedikit. Oke, silahkan ikuti kami dari dekat. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berbalik dan mulai menuju ke kedalaman hutan. Kak, orang ini terlihat sangat kaya, apalagi, dia juga duduk di atas harimau putih, dia pasti memiliki banyak koin roh dan sumber daya. Kata salah satu pria, dengan kerudung panjang di kepalanya. Aku sudah melihatnya, itulah sebabnya, aku menawarkan kita sebagai pemandu jalan. Untuk menghadapi orang seperti ini, kamu hanya bisa mengakali, bukan bertindak sembrono. Pria lain tersenyum sinis di sudut mulutnya. Bagaimana cara kita mengakalinya? Tanya pria berkerudung panjang di kepalanya. Bodoh, bawa dia ke wilayah kita. Saat waktunya tiba, lepaskan monster yang kita besarkan, dan biarkan monster kita menelan orang ini secara langsung. Koin roh yang ada di tubuhnya, dan harimau putih yang dia tunggangi, akan menjadi milik kita semua. Pria lain berkata dengan bangga. Kakak, kamu memang pintar. Idemu sungguh luar biasa. Pria berkerudung panjang di kepalanya langsung memuji. Yihe,
yang berada di belakang mereka, bisa menyaksikan dua orang di depannya, sedang merencanakan sesuatu. Dia sedikit mencibir di sudut mulutnya. Dia tahu persis apa yang mereka berdua pikirkan, tetapi, mereka berdua benar-benar berpikir bahwa Yi He tidak tahu apa-apa. Saat mereka terus masuk lebih dalam, ada gelombang raungan rendah dari seluruh hutan. Rekan Taois, kamu harus berhati-hati, ada terlalu banyak monster di sini, akan sangat berbahaya bagi kita. Untung saja, kamu bertemu dengan kami berdua hari ini, dan kamu membiarkan kami untuk memimpin jalan dan membawamu keluar dari hutan ini. Jika tidak, kamu mungkin tidak bisa keluar sama sekali. Pria itu menoleh ke arah Yi He dan berkata. Dia cukup khawatir, Yi He tidak akan mau melanjutkan perjalanannya, setelah mendengar begitu banyak monster yang meraung rendah. Jadi, berapa banyak aku harus berterima kasih kepada kalian berdua? Kata Yi He dengan senyum tipis. Tidak perlu untuk itu, karena kamu sudah membayar kami untuk mempekerjakan kami, inilah yang harus kami lakukan. Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengedipkan matanya kepada pria di sampingnya. Pria tertua, yang memakai syal panjang di lehernya, diam-diam mengeluarkan sekantong bedak dari cincin penyimpanannya, lalu mengibaskannya ke tanah. Tiba-tiba, ada aroma aneh tercium, dan tak lama kemudian, langkah kaki kacau terdengar di sekitar hutan. Lusinan monster segera mengepung Yi He dan yang lainnya. Oh, kenapa ada begitu banyak monster? Ini sangat merepotkan. Teriak pria tertua. Dia sengaja memanggil monster-monster itu ke arah mereka, agar Yi He tidak mencurigai mereka berdua. Itu benar, mengapa tiba-tiba ada begitu banyak monster yang muncul? Ini terlalu menakutkan. Pria lain dengan kerudung panjang di kepalanya, juga ikut berteriak. Yi He menyaksikan penampilan keduanya, dan tiba-tiba tertawa. Tidak perlu berakting lagi, kamu ingin menipuku di sini, kan? Apa yang kalian inginkan dariku? Ketika keduanya mendengar perkataan Yi He, yang sudah mengetahui rencana mereka, mereka segera berhenti berpura-pura. Rekan Taois, serahkan semua koin roh dan tungganganmu, dan kami tidak akan menyakiti hidupmu, bagaimana menurutmu? Pria tertua itu bertanya. Berdasarkan kemampuan kalian berdua, bisakah kalian menjadi lawanku? Kata Yi He dengan senyum dingin di wajahnya. Bukan hanya kami berdua di sini, lusinan monster-monster ini, semuanya dibesarkan oleh kami. Selama kami memberi perintah, monster-monster ini akan segera mencabik-cabik tubuhmu. Pria tertua itu berkata dengan bangga. Benarkah? Kenapa aku tidak mempercayai kata-katamu? Yi He memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Kamu tidak mempercayai kata-kataku. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Akan aku tunjukkan kepadamu, apa arti dari penyesalan. Melihat bahwa Yi He tidak percaya, pria berkerudung panjang itu menjentikkan jarinya, dan berkata kepada monster serigala iblis. Pergilah, gigit dia, dia adalah makan siang kalian. Monster serigala iblis itu diam tak bergerak, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Pria itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan keras lagi, gigit dia sekarang. Serigala iblis itu masih tidak bergerak. Pada akhirnya, pria itu menjadi cemas, dan mengeluarkan sebungkus bubuk lagi, dan melambaikannya dengan santai, kali ini aromanya semakin kuat. Gigit dia untukku. Pria itu meraung, tetapi tidak ada monster yang bergerak. Kali ini, keduanya tercengang, mereka tidak mengerti, mengapa monster-monster ini tidak patuh kepada perintah mereka. Sepertinya, mereka tidak mendengarkanmu sama sekali, tetapi, jika aku mengatakan sesuatu, mereka pasti akan mendengarkanku. Setelah Yi He selesai berbicara, dia melambai ke arah monster-monster itu dan berkata. Berbaring. Lusinan monster yang mendengarkan suara Yi He, semuanya berbaring dengan patuh di tanah dalam sekejap. Mereka berdua, yang sedang melihat adegan di depannya, merasa sangat tercengang. Mereka tidak bisa mengerti, mengapa monster yang mereka besarkan, mematuhi perintah Yi He. Tepat ketika Yi He ingin bermain-main dengan kedua pria itu, dia tiba-tiba sedikit mengernyit. Sepertinya, dia sedang merasakan keberadaan Dev, dan dia juga bisa merasakan, Dev dalam bahaya saat ini. Jika dia bisa merasakan keberadaan Dev, itu artinya, Dev tidak terlalu jauh dari posisinya sekarang. Berpikir bahwa Dev ada di dekatnya dan dalam bahaya, Yi He segera menyingkirkan wajahnya yang lucu, dan kemudian mengendarai seekor harimau putih, menuju ke arah yang dia rasakan. Mau melarikan diri. Pria berkerudung panjang itu, ketika melihat Yi He akan melarikan diri dengan harimau putih secara tiba-tiba, dia mengira Yi He sedang ketakutan. Kemudian, dia melompat dan bergegas menuju ke arah Yi He. Yi He, yang sangat khawatir tentang keselamatan Dev saat ini, dan pria berpandangan pendek ini sebenarnya ingin menghentikannya, yang langsung membuat Yi He marah. Mencari kematian.
Yihei berteriak keras, dan dengan lambaian tangannya, hembusan nafas segera meluncur seperti tornado. Kemudian, pria dengan kerudung panjang di kepalanya, yang melihat serangan tiba-tiba datang ke arahnya, dia tidak mempunyai banyak waktu untuk bereaksi. Pada akhirnya, dia langsung dihancurkan oleh nafas ini, bahkan tidak ada sisa mayat yang tertinggal. Kali ini, pria yang tersisa tertegun di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Bunuh dia sampai mati. Setelah Yihei selesai berbicara, sosoknya menghilang seketika. Lusinan monster itu bergegas menuju pria yang tersisa bersama-sama. Mereka berdua masih tidak mengetahui siapa identitas sebenarnya Yihei, sampai kematian datang menjemput mereka. Pada saat ini, Dev dan yang lainnya memang dalam bahaya. Awalnya, Dev dan yang lainnya hendak keluar dari ujung utara untuk menuju ke Kabupaten Jialing. Tanpa diduga, mereka dihentikan oleh seseorang di tengah jalan. Bocah, aku yakin kamu tidak mengharapkan kejadian ini, bahwa aku akan menghentikanmu di sini. Huoxia memandang Dev dan yang lainnya, dengan cibiran di wajahnya. Meskipun Huoxia sendirian saat ini, tetapi, hati Dev tidak bisa merasakan ketenangan. Sekarang, kekuatan di tubuhnya belum pulih sepenuhnya, dia tidak punya cara untuk berurusan dengan Huoxia saat ini. Sedangkan Yulian, hanya berada di peringkat ke-7 dari alam komposit, dia tidak mungkin menjadi lawan Huoxia. Adapun Ruby dan Helena, bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan Huoxia. Meskipun Helena sempat memakan buah guntur langit, dan menerobos ke peringkat ketiga alam komposit, jika dibandingkan dengan Huoxia, jarak kekuatan mereka bagaikan langit dan bumi. Apakah hanya ada kamu sendirian? Di mana teman-temanmu? Suruh mereka segera keluar. Dev bertanya kepada Huoxia. Dia perlu menyelidiki, apakah Huoxia satu-satunya yang ada di sini. Kamu tidak harus menanyakan hal itu, hanya ada aku sendirian. Adapun yang lain, tentu saja, mereka akan mencegat para pembudidaya biasa dan keluarga Ning. Kurasa, aku sendirian sudah cukup, untuk menyingkirkan kalian dengan mudah. Huoxia berkata tanpa ragu-ragu. Karena dalam pandangannya, Dev dan yang lainnya, hanyalah ikan-ikan kecil di atas talenan, yang siap untuk disembelih dan digoreng sampai mati. Tuan Chen, aku akan mencoba menahannya, kamu bisa pergi terlebih dahulu. Yulian, segera berdiri di depan Dev, dengan tatapan serius di wajahnya. Sekarang, di antara mereka bertiga, dia adalah satu-satunya yang bisa menahan Huoxia, dengan satu atau dua gerakan. Huoxia, menatap Yulian dengan jijik, dan segera melambaikan tangannya. Wosh! Yulian langsung terbang mundur, hanya dengan lambaian tangan Huoxia. Yulian. Dev berlari ke arah Yulian, untuk memeriksa kondisinya, dan menemukan bahwa, cedera yang dialaminya tidak mengancam nyawanya, jadi, Dev menghela nafas lega. Haha, kamu hanya peringkat ke-7 dari alam komposit, dan kamu berani berbicara omong kosong. Huoxia mengangkat sudut mulutnya dan berkata. Dev menatap Huoxia dengan dingin, matanya penuh dengan amarah yang menyala. Sayang sekali, dia dalam keadaan yang cukup lemah saat ini, dan tidak mampu melawan Huoxia. Kemudian dia berpikir, alangkah baiknya jika dia beristirahat di rumah Gao selama sehari, baru kemudian meninggalkan kediaman keluarga Gao keesokan harinya, untuk menuju ke Kabupaten Jialing. Namun, Dev tidak ingin membuang-buang banyak waktu, agar bisa segera menyembuhkan racun yang ada di tubuh Yihei. Dia tidak menyangka dan tidak pernah menduga, orang-orang dari 5 elemen iblis surgawi, akan mencegat mereka di tengah jalan. Bocah, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Setelah aku membunuhmu, aku akan bermain-main dengan anak-anak ayam ini. Kata Huoxia dengan seringai di wajahnya. Helena dan Ruby, ketika mendengarkan kata-kata Huoxia, masing-masing dari mereka memasang ekspresi marah di wajah mereka. Apakah kamu tidak melihat kepada dirimu sendiri? Meskipun jika kami harus mati, kami tidak akan membiarkan sampah sepertimu menyentuh kami. Helena meludahi Huoxia dengan marah. Jika Helena tidak diturunkan ke dunia sekuler, yang menyebabkan kekuatannya sangat berkurang, ketika Huoxia memamerkan kekuatannya di sini, Helena akan menamparnya sampai mati dengan satu tamparan. Karena kamu tidak takut mati, maka, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah Huoxia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, dan nyala api yang mengerikan, segera memenuhi area di sekitarnya. Bersambung.